Universitas Amikom Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan wisuda pasca sarjana, sarjana dan diploma 3 Universitas Amikom Yogyakarta periode ke-64. Kepada calon wisudawan wisudawati disilahkan memasuki ruangan.
This is my big brother. He loves me very much. He wants to make me happy. As you can see, he's blind. But although he's blind, he never regretted. Even he don't want to be anybody's trouble. That's why he like to do everything by his own. And he always wanna be helpful. Nah, jangan lupa makan siangnya. But the situation says different. He often makes hard on himself and others. He adds more wounds every day. This makes me mad and sad. He feels sorry about it, but he never stopped trying. He said that he is the one that should take care of me because he is a big brother. That's why I realized that I can hinder him. As a matter of fact, I must help him. With the technology, I should do something about it. It can navigate and give him warning. One step at a time. Nah, kamu lupa makan siangnya lagi. Like I said, because all he wants is to make me happy. And it makes me happy if he can help himself. Contohnya, gajah, badak, kucing, dan semut. Hewan air adalah hewan yang hidup di air. The roads to Kaliasin and other places are strictly guarded. It's almost impossible to send a messenger. Musa, bring these letters to the BKR command and the militia headquarters. Each is coordinating an assignment to face the landing of the Allies. I will do my best. For Indonesia, sir. Got to be fast and cautious. They're everywhere. Their movement is very fast. Hey, kid! Stop right there! The situation of the city is at stake. The youth's hatred towards the Japanese and the foreigners could cause chaos everywhere. Mr. Yoshimura! Hey Musa! Sometimes in life, we go through failure so we can succeed. Sometimes we fall, but then we rise again. And we even experience fear before we realize our own courage. We don't give up easily, however bad the situation is. Be careful. They are experts in hiding their identity. The Kipas Hitam, they're also from our people. How do we catch a naughty cat? Where is the code? This is war! Listen to me. There is no glory in war. If only there were no wars. To your continent. Musa, kill me!
Susunan acara Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma 3 Universitas Amikom Yogyakarta periode ke-64. Yogyakarta, 28 Oktober 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Koordinator Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta, yang kami hormati pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Amikom Yogyakarta, dan yang kami hormati pimpinan badan usaha milik Amikom. Calon wisudawan wisudawati, orang tua wali calon wisudawan wisudawati, para dosen, relasi, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Sesaat lagi acara akan segera kami mulai. Inilah Amikom, tempat di mana dulu kita memulai segalanya. Jujur, pada awalnya tidak banyak yang bisa dikagumi dari tempat ini. Dari ruangan yang sempit, bangunan yang jauh dari megah, hingga fasilitas yang dirasa sangat kurang. Tidak mengherankan jika banyak ejekan, hinaan datang tanpa kita bisa membalasnya, karena berapa beranggapan apa yang mereka katakan adalah benar. Akan tetapi sebuah pertanyaan sederhana sering mengingatkanku. Jika kampusnya kecil, apakah orang di dalamnya harus ikut kecil? Ya, inilah yang membedakan kampus ini dengan kampus lain. Benar, kampus ini dipegang oleh orang-orang besar. Orang-orang yang berani menantang dunia hanya dengan bermodal mimpi, tekad, dan doa. Orang-orang yang mengajarkan cara tersenyum dalam keterpurukan. Orang-orang yang mengajarkan perjuangan meskipun dalam kehampaan harapan. Dan orang-orang yang mengajarkan arti sebuah kenangan, arti sebuah kerja keras, dan tentu saja sebuah loyalitas tanpa batas. Lebih dari sekedar janji, mereka pun memberi jawaban. Buah kerjasama tim untuk deretan fakta keberhasilan yang membanggakan. Akan tetapi, jika kau bertanya apakah kebanggaan ini hanya sebatas gedung dan fasilitas yang hebat, ataukah kebanggaan ini hanya sebatas apa yang bisa ku sentuh dan apa yang bisa kulihat? Jawabnya tentu saja tidak. Lebih dari itu, tempat ini adalah sebuah simbol bahwa mimpi memang bisa jadi kenyataan. Tempat ini adalah wujud keberhasilan yang hanya bisa dibayar dengan kerja keras. Tempat di mana aku bisa menumbuhkan cinta, persahabatan, dan harapan. Adalah rumah kedua bagiku selain sahabat terbaik untukku dalam menggapai sebuah masa depan. Bagiku, perjalananmu adalah inspirasi dan kebanggaan. Teruslah besar kampusku dan bersiaplah untuk itu. Thank you.
Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma 3 Universitas Amikom Yogyakarta periode ke-64 segera dimulai. Senat Universitas Amikom Yogyakarta memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Mega Simponi Suara Mahasiswa Amikom Yogyakarta, diikuti seluruh hadirin. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembukaan Sidang Terbuka Senat Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma 3 Universitas Amikom Yogyakarta periode ke-64. Kepada Ketua Senat disilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat dengan acara tunggal Wisuda ke-64 saya nyatakan dibuka. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan acara sambutan-sambutan. Yang pertama, laporan pelaksanaan wisuda oleh Ketua Panitia Wisuda kepada Bapak Anggit Dwi Hartanto MKom, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Koordinator Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta, pimpinan PTS Kopertis Wilayah 5 atau yang mewakili seluruh pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Amikom Yogyakarta, Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, para wakil rektor, ketua program studi, direktur, kepala pusat dan kepala bagian di lingkungan Universitas Amikom Yogyakarta, pimpinan Badan Usaha Amikom Group, para karyawan, akademis dan non-akademis, para pimpinan organisasi kemahasiswaan dan alumni, para calon wisudawan, wisudawati, beserta orang tua, wali dan keluarga yang berbahagia, dan para hadirin yang kami muliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, serta calon wisudawan wisudawati yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk ikut merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dari para calon wisudawan wisudawati yang melalui kerja keras telah menyelesaikan studinya di Universitas Amikom Yogyakarta. Bagi para calon wisudawan wisudawati, perkenankan kami atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Amikom Yogyakarta diiringi rasa terima kasih atas segala dharma bakti yang telah saudara berikan kepada alma mater tercinta ini. Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa Universitas Amikom Yogyakarta hingga saat ini telah meluluskan 21.760 wisudawan wisudawati dari wisuda yang pertama sampai wisuda yang ke-64 ini. Hadirin yang kami hormati, pada acara wisuda ke-64 pagi ini, Universitas Amikom Yogyakarta akan mewisuda sebanyak 525 wisudawan wisudawati dengan perincian sebagai berikut. 1. Program studi Teknik Informatika, program Magister, sebanyak 45 calon wisudawan wisudawati dengan gelar Magister Komputer. 2. Program studi Informatika, program Sarjana, sebanyak 217 calon wisudawan wisudawati dengan gelar Sarjana Komputer. 3. Program studi Sistem Informasi, program Sarjana, sebanyak 174 calon wisudawan wisudawati dengan gelar Sarjana Komputer. 4. Program studi Teknik Informatika, program Diploma 3, sebanyak 59 calon wisudawan wisudawati dengan gelar Ahli Madya Komputer. 5. Program studi Manajemen Informatika, program Diploma 3, sebanyak 30 calon wisudawan wisudawati dengan gelar Ahli Madya Komputer. Dari wisudawan dan wisudawati periode ke-64 ini, Universitas Amikom Yogyakarta memberikan apresiasi kepada 60 wisudawan wisudawati dengan predikat cum laude, serta memberikan beasiswa pendidikan kepada wisudawan terbaik program sarjana untuk melanjutkan studi program magister dan program diploma 3 untuk melanjutkan studi program sarjana di Universitas Amikom Yogyakarta. Akhir kata, dengan hati gembira dan rasa bahagia, kami keluarga besar Universitas Amikom Yogyakarta melepas dengan bangga kepergian para wisudawan dan wisudawati. Selamat berjuang, selamat berkarya, serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama ini, dan semoga selalu berhasil. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari wakil calon wisudawan kepada Saudara Syaibatul Hamdi, disilakan. Yang kami hormati
Koordinator Kopertis Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rektor, dan segenap pimpinan Universitas Amikom Yogyakarta, Bapak, Ibu dosen beserta staf dan karyawan Universitas Amikom Yogyakarta, perwakilan lembaga mahasiswa dan alumni, wisudawan, wisudawati beserta orang tua, wali, segenap tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri acara wisuda Universitas Amikom Yogyakarta yang ke-64. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insya Allah setia hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, Universitas Amikom Yogyakarta adalah perantara bagi kami untuk mendapatkan ilmu yang kelak nantinya akan menjadikan siapa kami di masa mendatang. Kita bertemu dengan latar belakang yang berbeda, pola pikir yang berbeda, tapi dari perbedaan itulah yang membuat kita untuk belajar, saling memahami dan menghargai. Diterima dan menjadi mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta adalah merupakan kesuksesan dalam hidup ini. Selama di Universitas Amikom Yogyakarta kurang lebih 4 tahun, kami telah menuntut ilmu, belajar, berdiskusi, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, guna mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Sehingga di kampus ini kita mampu bergerak dan menggerakkan untuk berkreativitas dalam memberikan inspirasi dan memajukan negeri ini. Kini, tugas kami sebagai mahasiswa telah selesai. Maka dari itu, izinkanlah saya mengucapkan selamat wisuda kepada seluruh wisudawan wisudawati yang berbahagia hari ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor dan Wakil Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, Dekan Universitas Amikom Yogyakarta, Ketua Program Studi atas kerja kerasnya yang telah membangun dan mengembangkan iklim pembelajaran yang baik bagi kami, Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh staf atas bimbingan dan kesabarannya dan dedikasinya di dalam mendidik kami. Hadirin yang berbahagia, pada masa kini, persaingan semakin ketat. Setiap tahunnya, lulusan perguruan tinggi di Indonesia berjumlah ratusan ribu. Akan tetapi, hal itu tidak sepadan dengan lapangan pekerjaan yang ada. Oleh karena itu, kita harus menaklukkan persaingan dengan membuktikan bahwa lulusan Universitas Amikom Yogyakarta bukan alumni biasa. Tetapi, kita adalah insan akademik yang unggul dan layak memenangkan persaingan. Anak muda dengan semangat muda yang terus menorehkan prestasi adalah salah satu aset untuk kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkontribusi mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Jika tidak ada lapangan pekerjaan, maka alumni Amikomlah yang menciptakan lapangan pekerjaan. Karena di Amikom pun kita dididik untuk menjadi seorang entrepreneur. Maka tunjukkanlah bahwa generasi muda Amikom bisa membangun negeri menjadi lebih baik. Hadirin yang berbahagia, pada usia Amikom yang ke-23, Amikom telah memperoleh banyak prestasi yang sangat luar biasa.
baik lingkup nasional maupun internasional. Amikom terus berkembang menjadi universitas percontohan kreatif ekonomi, Pak. Mengutip perkataan Profesor Suyanto, jika Amerika memiliki Silicon Valley, maka di Indonesia memiliki Amikom. Tentunya kami berharap agar Amikom dapat menjadi world class global university, dan untuk tetap mewujudkan impian tersebut, izinkanlah saya untuk memberikan masukan demi kemajuan Amikom di masa depan. 1. Penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan world class global university dan industri. Tentunya saat ini kita berada pada era masyarakat ekonomi ASEAN yang dibentuk untuk meningkatkan stabilitas perekonomian ASEAN. Pasar bebas di bidang pendidikan dan tenaga kerja akan memperluas dan memperketat persaingan di antara perguruan tinggi ASEAN dan lulusannya. Kami berharap agar Amikom dapat menjadi percontohan dalam pasar bebas di bidang pendidikan ini. Bukan hanya melalui pelatihan workshop atau bootcamp, tapi juga dengan cara agar mahasiswa dapat merasakan bagaimana bidang industri internasional yang ada saat ini. 2. Penambahan fasilitas baik sarana, gedung guna ruang belajar, dan prasarana. Pada tahun ini, Amikom memiliki 3 fakultas dan 16 program studi, di mana dengan kondisi Amikom saat ini, pelaksanaan perkuliahan cukuplah padat. Dan juga untuk mendukung dan menyiapkan lulusannya agar siap bersaing dalam industri internasional dan menjadi percontohan World Class Global University. Calon alumni yang berbahagia, saat ini perjuangan kita sebagai mahasiswa Amikom telah selesai. Bukan berarti tanggung jawab kita selesai di sini, tapi makin bertambah tanggung jawab moral atas gelar yang disematkan pada nama kita, yaitu tanggung jawab sebagai alumni yang bisa memberikan kebanggaan dan menjaga nama baik alma mater Amikom. Di tengah banyaknya permasalahan yang dihadapi bangsa ini, kehadiran kitalah yang diharapkan memberi kontribusi aktif, bukan hanya sebatas tataran konsep atau wacana, melainkan bisa hadir sebagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Dan salah satunya ialah menjadi pengusaha yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain, sesuai dengan cita-cita Amikom, di mana 20% lulusan bisa menjadi entrepreneur. Kepada rekan-rekan wisudawan-wisudawati, pada hari inilah kita mengenakan toga yang sama-sama kita impikan sejak pertama melangkahkan kaki di Amikom. Di balik pakaian yang kita kenakan saat ini, lihat dan ingatlah senyuman orang tua dan keluarga yang berada di samping. Dari pagi sampai malam, orang tua kita telah banting tulang hanya untuk kuliah anaknya. Berjuang untuk anaknya, berdoa, bahkan tidak makan untuk biaya kuliah anaknya. Ingatlah rekan-rekan semua, senyuman orang tua kita yang bahagia melihat kita semua mengenakan toga ini. Semua ini akan hampa tanpa mereka. Walau yang terkadang ketika orang tua kita marah, kita pun ikut marah. Ketika orang tua kita tidak memperbolehkan kita untuk melakukan sesuatu, kita bilang kuno. Tapi orang tua kita tidak menyimpan dendam sama sekali. Jadi ingatlah untuk selalu menyayangi dan menghormati orang tua. Tanpa mereka jasadmu tak akan ada. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan saya, satu kalimat sukses yang perlu diingat. To make a lamp, don't need to be Thomas Alva Edison. To have treasure, don't need to be Bill Gates. And to be success, don't need to be other person. Just be yourself for be the best. Semoga senantiasa selalu bermanfaat
bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Wakil Orang Tua Calon Wisudawan kepada Bapak Dr. Andes Kamari, MPD, Orang Tua dari Diki Syaiful Huda, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Koordinator Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta, yang terhormat Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Amikom Yogyakarta, yang terhormat Rektor dan Wakil Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, yang terhormat Dekan, Ketua Program Studi, serta para dosen di lingkungan Universitas Amikom Yogyakarta, yang terhormat seluruh sivitas akademika Universitas Amikom Yogyakarta, yang terhormat pengurus Lembaga Kemahasiswaan Universitas Amikom Yogyakarta, yang terhormat para orang tua dan wali wisuda wisudawati, serta anak-anakku para wisudawan yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada acara wisuda ke-64 Universitas Amikom Yogyakarta. Hadirin sekalian, saya berdiri di sini dalam rangka memenuhi undangan panitia untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan dari orang tua wisudawan. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh orang tua wisudawan, sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan sambutan di atas nama Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, apabila yang saya sampaikan nanti tidak sesuai atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada hari ini kami orang tua wisudawan merasa bahagia dan bangga karena putra-putri kami dapat menyelesaikan program studinya di Universitas Amikom Yogyakarta yang kita banggakan ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kami selaku orang tua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Rektor, Dekan, Bapak Ibu dosen, dan seluruh sivitas akademika Universitas Amikom Yogyakarta atas jerih payah dan dedikasinya dalam membimbing dan mendidik putra-putra kami selama menjalani perkuliahan di Universitas Amikom Yogyakarta. Semoga jerih payah dan pengorbanan Bapak Ibu sekalian menjadi ladang amal kebajikan dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada putra-putri kami, para wisudawan yang telah dilantik dengan menyandang gelar kesarjanaan program studi yang telah diselesaikannya. Perjuangan menuntut ilmu untuk meraih gelar kesarjanaan tersebut tentulah bukan merupakan perjuangan yang ringan. Berbagai masalah dan rintangan harus dihadapi dan diatasi. Baik permasalahan pribadi maupun permasalahan yang berkaitan dengan pihak universitas. Namun disadari atau tidak,
segala rintangan dan hambatan yang dihadapi dalam kehidupan kampus merupakan pemicu bagi para wisudawan untuk menjadi sarjana yang tangguh, berdaya saing yang tinggi. Anak-anakku, para wisudawan yang berbahagia, dengan perjuangan yang tidak ringan, kalian telah berhasil melewati satu tahap kehidupan, yaitu kehidupan dunia kampus. Kini saatnya kalian memasuki tahap kehidupan berikutnya, terjun ke masyarakat, memasuki dunia kerja. Dengan berbekal ilmu yang selalu ideal, kalian akan terjun ke dunia yang di tengah masyarakat. Kalian akan menemukan kesenjangan antara teori yang serba ideal dengan pragmatisme dunia nyata. Oleh karena itu, selain intelektualisme, dibutuhkan kearifan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Di dunia nyata, mungkin kalian akan menghadapi tingkat kesulitan yang lebih berat, karena persaingan tersebut berkesempatan kerja yang semakin ketat, gaji yang tidak seimbang dengan tingkat pendidikan, dan berbagai kenyataan pahit di tengah-tengah kehidupan saat ini. Namun demikian, kalian jangan pernah berkecil hati dan frustasi. Tetaplah bersemangat, terus berjuang sebagai kalian telah berjuang untuk menyelesaikan studi di kampus ini. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami para orang tua berharap dan berdoa semoga kalian segera mendapatkan pekerjaan. Dimanapun kalian nanti mendapatkan pekerjaan, bekerjalah dengan keras dan cerdas. Jadilah pekerja yang jujur, bijak, dan tangguh. Perlu diketahui bahwa kesuksesan dalam meniti karir tidak dapat diraih hanya dengan bekerja ala kadarnya. Mencari kerja, menjadi pegawai, atau meniti karir sebagai profesi adalah suatu pilihan. Pilihan yang tidak kalah baiknya dari sebagai pegawai adalah berwira swasta menjadi pengusaha. Bila nanti telah menilai pengalaman yang cukup sebagai profesional, cobalah berpikir untuk membuka usaha sendiri. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses dan bersukses kalian dapat dirasakan dan dinikmati pula oleh pribadi tetapi juga oleh orang-orang di sekitar kita. Kami ingin menyampaikan suatu pesan untuk selalu diingat dan diperhatikan, yaitu agar kalian selalu menjunjung tinggi dan memegang teguh kejujuran. Dimanapun kalian kelak bekerja, baik sebagai pegawai negeri maupun swasta, manfaatkanlah ilmu yang kalian miliki untuk kebaikan. Jangan pernah digunakan untuk melakukan penyelewengan atau kecurangan. Jangan pernah pula tergiur oleh materi yang akan menggoda kalian untuk melakukan perbuatan yang tindak korupsi. Ketahuilah bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang telah menggerogoti seluruh sendi kehidupan lapisan masyarakat Indonesia. Tak dapat disangkal lagi bahwa korupsi biang keladi yang menghambat rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan. Korupsi baik di pemerintah maupun di swasta sama jahatnya. Sebagaimana sumber keuangan negara berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat, sebagian lagi berasal dari kekayaan alam negara kita yang seharusnya dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan sebagian dari laba perusahaan merupakan hak negara dalam bentuk pajak. Jadi baik korupsi di pemerintahan maupun korupsi di perusahaan adalah perampok uang alias uang rakyat yang menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan sebagai besar rakyat Indonesia. Akhir kata, mungkin tidak berlebihan bila kami menaruh harapan pada kalian untuk ikut memberikan kontribusi atau sumbangsih demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Karena kami yakin kalian adalah intelektual muda yang idealis, rendah hati, jujur, tangguh, dan berakhlak mulia.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi para wisudawan putra-putri tercinta. Terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga maaf dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Amikom Yogyakarta kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Suyanto MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 5, Bapak Dr. Bambang Supriyadi, dan telah menghadiri wisuda yang luar biasa. Oleh sebab itu, berikan aplaus untuk beliau. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Kamari MPD yang mewakili orang tua wisudawan wisudawati. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Amikom Yogyakarta, Ketua Pengurus Yayasan, juga sekretaris dan bendahara. Yang saya hormati pengawas Yayasan Amikom Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Koordinator BK SMA 8, Bapak Edi Supriyanto, dan Ibu Suparmi. Yang saya hormati juga Koordinator BK Ibu Sri Yuniarti SPD dari SMK 2 Depok dan Pak Bangun Parikesit. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi swasta di bawah Koordinator Kopertis Wilayah 5, para dosen, dan lebih luar biasa adalah Bapak Ibu orang tua yang paling saya banggakan dan anak-anakku yang paling saya cintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sebahagia-bahagianya dan seindah-indahnya. Dan mudah-mudahan kebahagiaan ini kita bisa petik sampai kita menghadap Tuhan dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang paling saya cintai, di dalam sambutannya dari wakil mahasiswa saat ini sudah lulus, Mas Saibatul Hamid, luar biasa. Salah satu saya akan menanggapi yaitu tentang bagaimana Amikom itu memang bisa menghasilkan lulusan yang tidak saja menurut saya nanti berkompetisi, tapi bisa lebih dari itu. Disebutkan tentang Creative Economy Park, Taman Ekonomi Kreatif.
Taman itu kita launching tahun 2015 oleh Wakil Ketua DPD RI. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang berawal dari yang namanya Innovation Center sebetulnya, bibitnya. Yang itu saya peroleh ketika studi banding di Nanyang University. Dan akhirnya setelah kita punya kemampuan bahwa kita bisa menghasilkan produk yang bisa kita jual untuk ke seluruh dunia, yang diawali dari film animasi itu, akhirnya kita memberanikan diri membuka yang namanya Creative Economy Park. Saat ini ada 10 perusahaan dan ada 14 inkubator. Dan ada entrepreneur campus dan ada beberapa unit perusahaan yang lainnya. Yang mudah-mudahan nanti sebagai simbol dari Amikom untuk mencapai dan meningkatkan daya saing bangsa. Kalau di atas itu terpampang 30 International Award, tetapi dalam 2017 ini kita mendapatkan lebih dari itu, yaitu kurang lebih hampir 10. Dalam kejuaraan UNESCO, alhamdulillah, Indonesia diwakili oleh 3 produk. Produk pertama dari Universitas Amikom Yogyakarta. Produk kedua dari Universitas Amikom Yogyakarta. Dan produk ketiga dari Universitas Amikom Yogyakarta. Sehingga akhirnya 3 produk mewakili Indonesia untuk bertarung di UNESCO yang ada di Perancis. Dan akhirnya kita masuk top 10 besar dunia. Tepuk tangan. Itulah tambahan dari produk kita yang mendunia. Kemudian di kejuaraan dunia di Taiwan, akhirnya finalisnya ada 7 negara di dunia. Dan Indonesia memasukkan 1 wakil. Dan diwakili oleh Universitas Amikom Yogyakarta. Kemudian dalam kejuaraan Smart Asia yang berada di Hong Kong, maka juara 1 adalah Hong Kong, juara 2 adalah, ini tempatnya orang yang paling pandai di dunia, Israel, dan juara 3 adalah Indonesia. Dan Indonesia diwakili oleh Universitas Amikom Yogyakarta. Maka pantaslah kita bersyukur, yang ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan film kita Battle Surabaya pada 2017 ini di Prancis, di Nice, nanti dibetulkan Pak Bambang yang ahli. Itu adalah kita sebagai Best Animation. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian baru seminggu lebih yang lalu kita diumumkan di Jerman Battle of Surabaya sebagai Best Animation. Tepuk tangan lagi. Dan saya baru saja menerima surat dari Italia bahwa setelah Battle Surabaya masuk yang namanya official selection, saya dapat surat penting sekali. Diharapkan kita datang. Nah, kalau kayak begitu kita berdoa, kayaknya menang lagi ini. Tetapi akhirnya kita mewakilkan untuk kedutaan di Roma untuk mewakili kita, mudah-mudahan kita menang lagi. Amin. Nah, itulah prestasi tahun 2017 dan mudah-mudahan ini bisa menjawab Mas Saibatul tadi ya kan. Dan kalau tidak puas, tidak apa-apa karena Pak Yanto memang bukan alat pemuas. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan adalah tentang gedung. Insya Allah kita tinggal menunggu izin. Izin dari Bandara Adi Sucipto alhamdulillah sudah keluar. Kemudian kita satu proses lagi, kalau proses itu memang diizinkan, insya Allah segera kita akan bangun gedung berlantai 7. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan Bapak Ketua Pengurus Yayasan sekarang sedang bernegosiasi untuk membeli tanah di sebelah kita
kita mendoakan mudah-mudahan negosiasinya berhasil. Amin. Nah, ini sebagai tambahan 1.500 meter persegi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan anak-anakku yang paling aku cintai. Ada seseorang yang lahir 24 Februari 1955. Dari keluarga miskin akhirnya dia diambil anak angkat oleh seseorang yang namanya Paul ... dan Clara ... Sebab kalau saya sebutkan namanya, saudara pasti tahu. Lewat perjalanan panjang dia hidup di vihara kadangkala. Karena ini beragama Buddha. Kemudian sang anak itu sekolah di Rich College. Belajar kaligrafi dan sebagainya. Nama ayahnya adalah Abdul Fattah Jandali. Dan ibunya dari kebangsaan Suriah. Dan ibunya adalah Joanna Simpson. Anak ini berkembang luar biasa. Dan akhirnya anak ini bisa menciptakan sebuah perusahaan yang disebut sebagai the most admired company in the world. Perusahaan itu namanya Apple. Siapa dia? Dia adalah Steve Jobs. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika dia menjelang ajalnya, dia mengatakan, saya saat ini penghargaan saya peroleh banyak sekali. Perusahaan sukses. Apapun yang saya lakukan, semua bisa saya lakukan. Tapi hanya satu yang tidak bisa saya lakukan. Memanjangkan usia saya. Sehat walafiat. Itu yang tidak bisa saya lakukan. Ternyata saya bekerja keras untuk meraih sukses ini. Saya dengan sedikit menikmati yang namanya kesenangan, kebahagiaan. Maka dia mengatakan, sesungguhnya bagi kamu yang punya uang di dompetmu $30, kata Steve Jobs. Itu sama dengan yang di dompetmu $300. Kamu punya rumah kecil yang mungkin ukuran 4L. Sama dengan ukuran rumah yang sangat besar. Tidak ada bedanya. Sama saja itu. Yang membedakan kalau kamu semua selalu di dalam dirimu meletakkan rasa yang disebut dengan bahagia. Maka dia ketika menjelang ajal itu memberikan pesan kepada orang tua. Jangan didik anakmu untuk menjadi orang sukses. Tapi didiklah anakmu menjadi orang bahagia. Pesan yang sangat luar biasa dari Steve Jobs. Karena tidak merasakan kebahagiaan. Sebetulnya kebahagiaan itu ada 4 level. Yang pertama yang namanya pleasure. Kebahagiaan yang sejenak saja. Mungkin Anda kepingin melihat film, makan enak, melihat konser, itu hanya sekejap saja. Beberapa menit kamu menikmati, setelah itu hilang. Kemudian ada lagi kebahagiaan yang naik kedua, yang disebut dengan achievement, prestasi. Kalau Anda punya prestasi, itu sebetulnya kebahagiaan yang short term, jangka pendek. Maka ya kalau kita punya prestasi, ya diberikan pujian, diberikanlah apresiasi. Karena hanya menikmati jangka pendek. Tapi kalau kamu kepingin menjadi luar biasa lagi, ciptakan bahwa Anda berkontribusi kepada perusahaan, kepada masyarakat. Maka itu adalah kebahagiaan yang jangka panjang. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah kalau kamu bisa memberikan kebaikan selamanya, maka kamu akan menikmati dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan membawamu
menuju surga. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Amikom Yogyakarta kepada Bapak Dr. Muhammad Idris Purwanto MM disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami banggakan wisudawan dan wisudawati, yang kami hormati orang tua wali, wisudawan, wisudawati, Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, jajaran pimpinan Universitas Amikom Yogyakarta, pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir pada kesempatan ini, jajaran pembina yayasan, pengawas serta teman-teman pengurus Yayasan Amikom Jakarta, perwakilan dari SMK, SMA, bahkan saya dengar ada perwakilan dari UTM Malaysia. Tapi karena memang orang putranya alumni Amikom lagi wisuda hari ini. Dan juga para relasi dari Bank Muamalat, Bank Mandiri atau yang lain. Pertama, marilah senantiasa kita rasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dari ujung kaki kita hari ini sampai ujung rambut nikmatnya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sambutan yang pertama Ketua Panitia sampai dengan Pak Rektor sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya hanya ingin menambahkan yang mungkin sangat biasa, tapi mudah-mudahan bisa menambahkan yang sangat luar biasa tadi. Yang pertama, saya merasa bahagia mendengar apa yang disampaikan oleh sambutan dari wakil wisudawan dan orang tua wali yang selama ini kami di Amikom selaku dosen dan juga pengelola bersama-sama teman dosen yang lain, pimpinan dan sebagainya, selalu memberikan pemahaman bahwa orang itu setelah lulus atau pada saat kuliah, pada saat menyekolahkan putra-putrinya di sebuah perguruan tinggi, tidak mesti berpikir agar nanti dapat ijazah kemudian dipakai untuk melamar pekerjaan. Dan alhamdulillah hari ini persepsi seperti itu tidak selamanya ada pada kita semua. Tadi wisudawan juga sudah menyampaikan mengajak untuk berwirausaha, wakil orang tua juga demikian. Oleh karena itu kami tambahkan pesan kepada wisudawan wisudawati khususnya, jangan mencari pekerjaan.
Karena memang pekerjaan tidak butuh dicari. Pekerjaan itu butuh dikerjakan. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan itu segera bisa menemukan kita bersama. Kemudian dalam menjalankan pekerjaan apapun, tadi sudah disampaikan oleh orang tua wali, bahkan seolah-olah pada akhir pidatonya seperti mewakili KPK, Pak ya. Menyampaikan tentang kejujuran. Saya perlu tambahkan, memang syarat untuk menjadi orang sukses itu yang pertama adalah jujur. Harga mati, tak bisa ditawar, seperti NKRI. Bahkan kalaupun di dunia ini ada mata uang namanya jujur, ya, sejajar dengan dolar, rupiah, yen, lira, ringgit, itu mata uang yang tidak mungkin kena inflasi dan laku di semua negara adalah mata uang yang bernama jujur. Sekali lagi, syarat untuk Anda menjadi sukses, sukses seperti apa tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yanto selaku Rektor. Syarat pertama adalah jujur. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, jujur. Baru syarat yang lain, keempat, kelima, dan seterusnya. Oleh karena itu, kami memberikan pesan tambahan saja. Mungkin kalimatnya hanya berbeda dari sambutan-sambutan sebelumnya, bahwa janganlah bercita-cita jadi orang terkenal, ya, tapi bercita-citalah jadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah itu tadi yang disebut pada akhirnya menjadi bahagia yang sejati. Dan kalau orang bermanfaat untuk orang banyak, nggak usah mengenalkan diri, pasti dikenal semua orang. Dan itu nggak perlu dipikir. Kemudian yang terakhir terkait dengan perkembangan Amikom, insya Allah hari Senin besok Pak Rektor bersama dengan saya diundang untuk audiensi di Pemda Sleman terkait dengan izin, ya, jam 12 hari Senin.